Mana kepala burung itu mestinya ada kulupnya. Terutama pada orang-orang yang belum disunat itu kulup. Tapi yang terjadi di sini adalah kulupnya itu tertarik dengan paksa. Tertarik dengan paksa, kayak pisang begitu, kayak muka pisang, dan itu sehingga menjepit lehernya. Ketika menjepit lehernya, terjadilah gangguan aliran darah. Apa sih resiko-resiko yang bisa bikin seseorang sampai mengalami sunat jin atau parafimosis itu, dok? Faktor risikonya sebetulnya yang paling sering adalah memang pada kondisi anak-anak. Fenomena sunat jin yang dialami beberapa anak lelaki yang terjadi belakangan ini di beberapa daerah sepertinya menarik untuk menjadi perhatian kita. Hingga kini tidak ada satupun yang bisa membuktikan secara kasat mata bagaimana sunat jin dilakukan. Namun masyarakat terlanjur percaya ketika ujung kulit pangkal pada alat kelamin anak laki-laki mereka terlihat seperti luka atau memerah dan tidak dapat ditarik kembali ke kepala penis. Kondisi ini terjadi meski sesungguhnya tidak sedang melakukan khitan atau sunat. Kejadian ini dapat menyebabkan kulup penis membengkak dan tersangkut sehingga menghambat peredaran darah terjadi secara optimal pada penis. Episode Oke Dokter kali ini akan dijelaskan bagaimana sunat jin. Tetaplah di saluran kesehatan kesayangan Anda, Oke Dokter. Halo sahabat sehat, jumpa lagi di Oke Dokter bersama saya tentunya Dr. John. Sahabat sehat, pernahkah Anda mendengar istilah disunat jin? Akhir-akhir ini banyak sekali loh kejadiannya, terutama di daerah-daerah di Indonesia ini. Tahukah Anda ada istilah medisnya loh, yaitu parafimosis. Apa saja gejala-gejala yang dirasakan dan apakah disunat jin atau parafimosis itu memang memerlukan penanganan dari dokter? Kali ini kita akan bahas langsung bersama dokter spesialis bedah yang tentu ada ahlinya. Untuk sahabat sehat yang belum like video ini, segera like dan juga subscribe dan klik tombol lonceng. Dan share video ini ke semua orang yang kalian kenal. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Yuk, jangan kemana-mana, ikut saya terus. Nah, sahabat sehat, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Bambang Budiarto, spesialis bedah. Yes. Jadi dok, kali ini kita ingin membahas mengenai sunat jin atau kadang kita istilah medisnya itu parafimosis dok. Nah itu sebenarnya definisinya itu apa sih dok? Definisi dari disunat jin atau diciblat dalam istilah kedokteran itu parafimosis adalah suatu kondisi di mana penis, selanjutnya saya sebut burung aja ya, jadi lebih enak. Ya, di mana kepala burung itu mestinya ada kulupnya. Terutama pada orang-orang yang belum disunat itu kulup. Tapi yang terjadi di sini adalah kulupnya itu tertarik dengan paksa. Tertarik dengan paksa, kayak pisang begitu, kayak muka pisang, dan itu sehingga menjepit lehernya. Ketika menjepit lehernya, terjadilah gangguan aliran darah, sehingga kepala burungnya menjadi bengkak, nyeri, dan kemerahan. Dan anak yang menderita ini biasanya menderita kesakitan. Itulah yang disebut dengan parafimosis. Atau istilah kita sunat jin ya. Sunat jin, iya biasanya emang orang sih ngomongnya soalnya kan kondisinya anaknya ini awalnya belum disunat, tiba-tiba kok kelihatannya kayak udah disunat, terus anaknya mengeluh kesakitan, itu berarti hanya terjadi pada laki-laki saja ya dok yang ini parafimosis? Iya, tentunya begitu. Oke, untuk perbedaannya ini dok, apakah ada perbedaan? Mungkin kita sering mendengar ada istilah fimosis, ada juga istilah parafimosis, sebenarnya kedua itu apakah sama dok atau ada perbedaannya dok? Iya, sebetulnya berbeda di antara dua entiti itu ya. Perbedaan antara fimosis dan parafimosis adalah pada yang fimosis itu ujung kulup yang di depan kepala burung itu mengalami pengecilan, sempit dan sering menempel pada kepalanya. Sehingga orang ini akan mengalami kesulitan untuk pipis. Kemudian kalau parafimosis itu adalah kulupnya ini tertarik secara tiba-tiba, secara paksa, sehingga berada di leher burungnya. Di leher dari burung burungnya. Itu untuk parafimosis Ya, ini sehingga ya dok? ini bisa mengakibatkan nyeri dan kemerahan, kesakitan pada yang bersangkutan.
Oke, berarti emang kalau dari saya nangkep sih emang dua-duanya meninggalkan rasa nyeri dok atau rasa sakit ya pada yang merasakannya. Namun untuk fimosis mungkin bisa dirasakan kencingnya jadi lebih jarang juga mungkin karena sakitnya itu ya dok. Nah kalau untuk secara bahaya ini apakah dua-duanya itu sama saja atau dua-duanya sama-sama tidak bahaya atau ada beda ya dok? Dua-duanya berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Kalau yang parafimosis itu bahayanya lebih cepat. Oke. Karena apa? Karena jepitan dari kulup kepala burung itu bisa menjepit aliran darah ke arah ujungnya. Oh, makanya bahaya juga dok berarti ya. Sehingga bengkak, bengkak, nyeri, kemerahan dan sebagainya. Kemudian kalau untuk yang fimosis itu karena terjadi penyempitan di kulup depannya itu, maka sering terjadi nempel ketat di kepala burungnya. Ini sering mengakibatkan infeksi. Oh, berarti si kulitnya itu nempel di kepala burungnya itu ya, makanya jadi bisa bikin infeksi gitu. Kayak apapun yang tadi dokter sampaikan, berarti untuk parafimosis ini berarti lebih butuh penanganan segera ya dok? Iya, karena emang bisa tadi mengganggu dari aliran darahnya itu, dimana bisa mempengaruhi masa depannya tentunya ya dok ya. Nah, itu sebenarnya faktor resiko atau apa sih resiko-resiko yang bisa bikin seseorang sampai mengalami sunat jin atau parafimosis itu dok? Iya, bahwa parafimosis itu penanganannya memang harus lebih segera karena akan terjadi aliran gangguan darah di dalam situ. Faktor risikonya sebetulnya yang paling sering adalah memang pada kondisi anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak ini satu, mereka belum diajarkan, belum terbiasa untuk membersihkan kepala burungnya. Karena seharusnya kalau sudah dewasa itu sudah tahu bagaimana cara membersihkan kepala burungnya dengan cara menarik pelan-pelan. Sehingga dengan cara pelan-pelan itu kulupnya itu menjadi terbiasa untuk ke belakang. Namun pada anak-anak kecil mereka kan belum diajarkan. Nah, tiba-tiba mungkin mereka bermain-main atau sedang memakai celana terpaksa buru-buru secara tidak sengaja itu mengenai kepala kulupnya sehingga tertarik tiba-tiba. Itu yang sering terjadi. Justru karena secara tidak sengaja itu ya. Berarti ini emang khusus pada orang-orang yang belum disunat juga dok? Iya, yang belum disunat seperti itu. Oke, tadi kan dokter mengatakan ini sering pada anak-anak. Apakah parafimosis ini mungkin terjadi dok pada orang dewasa atau orang yang udah lanjut usia gitu? Apakah masih mungkin atau hanya khusus pada anak-anak ya dok? Kalau pengertian seperti itu seharusnya lebih sering terjadi pada anak-anak. Lebih sering terjadi pada anak-anak. Karena orang dewasa sudah pasti paham lah bagaimana cara membersihkan ujung kepala itu. Berarti memang lebih seringnya pada anak-anak dok ya, usia awal-awal mungkin karena masih belum tahu cara membersihkan burungnya gitu. Kadang masih ada terjepit atau tidak sengaja mungkin saat memakai celana ya dok. Nah itu cara kita atau cara dokter ini dok, saat dibawa ke dokter sebenarnya cara dokter tahu itu ada parafimosis sebenarnya apa sih dok? Apa sih sebenarnya yang tampak misalnya kita mungkin sebagai orang tua atau orang tua dari sahabat sehat yang menonton, gimana sih cara taunya anaknya ini parafimosis dok? Iya. Sebetulnya tidak terlalu sulit ya, kalau kita bedakan dengan yang sunat biasa. Kalau pada dua-duanya tampak kepala burungnya. Kepala burung. Baik yang di parafimosis ataupun yang sudah disunat. Namun yang terjadi pada parafimosis adalah kepala burung memang tampak di keluar, namun dia berwarna biasa lebih kemerahan. Warnanya bahkan lebih kemerahan. Lama-lama dia menjadi kebiruan. Karena terjepit oleh aliran darah. Nggak ada aliran darah yang masuk ke kepalanya berarti ya dok ya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana tekanan daripada lingkar leher kepala itu. Sepertinya nggak terlalu sulit membedakannya. Dan pasti mungkin yang tadi dokter awal sudah sebutkan ada rasa nyerinya dok, rasa sakitnya mungkin itu pasti rasa banget nyerinya. Ya dok ya. Kalau udah mulai lihat ada, bisa kita tahu sebagai orang tua ada anak kita belum disunat tapi tiba-tiba kita melihat kepala itu nampak. Nah dan juga di bagian lehernya itu ada bagian jendolan atau bengkak, mungkin itu bisa disebutkan sebagai parafimosis ya dok? Iya betul. Nah kalau untuk penanganannya itu dok saat dilakukan di rumah sakit sebenarnya penanganan apa saja sih yang dilakukan dok? Iya, penanganan pertama adalah kita harus membebaskan sahabat sehat. Kita mesti membebaskan jepitan di leher kepala burung itu. Dengan apa? Dengan alat-alat, dengan cairan pelumas yang kalau bisa ya mengandung sedikit anti analgetik untuk lokal, anti nyerinya salep, itu ya dok? seperti misalkan ya mungkin silokain jelly gitu ya. Itu dengan cara itu pelan-pelan akan kembali, dibalikan dengan pelan-pelan. Namun
pada suatu saat di mana jepitan ini sudah begitu berat ya, sehingga bengkak dan kepala burung sudah biru, maka dan dengan manual rilis ini tidak bisa kita lakukan, kita terpaksa melakukan dengan insisi dulu. Insisi pertama kali dipotong yang itunya aja, lehernya, jepitannya. Oh, bagian kulitnya itu ya, Dok ya? Itu untuk emergensinya. Itu dulu dirilis, udah selesai, ya udah. Nanti udah begitu dia sudah baik. Nah, kalau memutuskan dengan sirkumsisi itu lihat suasananya. Oh, sirkumsisi atau disunat mungkin bahasa sekalian awamnya, gitu ya. Dok, ya? Itu sekalian disunat. Disunat itu dilihat. Kalau memang kepala burungnya itu suasananya cukup bersih, kita bisa lakukan sekalian sunat. Namun bila kepala burungnya itu yang sudah kita lihat di situ mengalami gebiru, kemudian apalagi ada nanah, itu tidak kita anjurkan untuk langsung disunat, tapi biarkan dulu beberapa hari. Oh, berarti memang kita bisa dilakukan secara manual dan juga mungkin bisa dilakukan insisi atau kita melakukan potongan kecil ya, Dok, ataupun dilakukan sunatan. Sebenarnya itu bahayanya apa sih, Dok, kalau misalnya kita coba sendiri di rumah, misalnya kita coba menarik kembali, apakah ada bahayanya, Dok? Bahayanya adalah pada saat menarik tadi, menarik ke arah belakang ya, itu kalau terlalu keras itu bisa terjadi robekan. Robekan di kepala burung itu. Bahkan bisa lebih dalam ya, bisa terjadi laserasi dan boleh jadi bisa melukai yang disebut saluran darah burung. Sehingga bisa mengganggu nanti proses ereksi. Berarti kalau dipaksa itu memang sangat berbahaya, Dok, apalagi bukan tenaga ahli atau bukan tenaga kesehatan dokter ya, Dok. Dengan lembut membebaskannya, nggak dipaksa. Tentu sangat berpengaruh pada masa depan anak itu ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya kita lagi di rumah, Dok, sebenarnya ada yang bisa kita lakukan nggak, Dok, sambil kita menunggu, mungkin kita nunggu ayah kita manasin mobil dulu atau panggil taksi buat ke dokter, ada yang bisa kita lakukan di awal nggak, Dok? Ya, tentu saya bisa. Untuk penanganannya di rumah pada saat awal tidak sulit. Tentu di tempat sekeliling kita pada saat kita terjadi suasana itu nggak sulit didapatkan cairan yang steril begitu ya. Tentu pasti ada air mineral di situ ya. Kita ambil air mineral, lalu yang paling banyak itu kan tisu. Basahkan tisu itu dengan air mineral, kemudian bungkus kepala burung itu. Bungkus kepala burung itu ya. Itu sudah cukup untuk memadai itu. Sehingga sambil menunggu pertolongan selanjutnya, itu jauh lebih baik. Lakukan itu ya, Dok. Menenangkan rasa bengkak dan nyerinya tadi. Oke, tapi tetap mesti ke dokter, bukan artinya itu akan langsung menyembuhkan. Ya, sebaiknya begitu. Emang mesti tetap ke dokter, tapi sambil menunggu kita bisa lakukan dibalut dengan tisu yang dikasih air ya, dibasahi. Nah, kalau untuk cara-cara pencegahannya, Dok, misalnya anak kita nih baru lahir atau anak laki-laki masih umur kecil, ada cara kita nggak, Dok, cara orang tua supaya mencegah ke depannya tidak akan terjadi ini, Dok? Iya, sahabat sehat tentu ada cara untuk mencegahnya, yaitu dan itu sangat kami anjurkan karena itu juga untuk mencegah yang namanya tadi fimosis ya. Itu kita kalau memang dia masih bayi atau anak kecil, itu kita harus sering-sering membuka dan menarik ke belakang pelan-pelan, berulang-ulang. Kulit burungnya. Mungkin tidak sekaligus otomatis dia akan keluar, tapi dengan cara pelan-pelan, lambat laun itu akan melebar, sehingga akan sulit terjadi parafimosis kembali. Oh, berarti dari awal pas masih kecil sudah dilatih ya, Dok? Iya. Nah, kalau untuk masalah sunat, Dok, apakah itu memang menjadi solusi yang sangat bagus, ataukah orang yang sudah disunat pun masih bisa terjadi parafimosis itu, Dok? Tentu saja, karena sunat atau kita ini dapat mencegah terjadi parafimosis, karena kan posisinya dari kulub yang tadi. Kalau sudah disunat, kulubnya sudah tidak ada lagi di depan. Jadi pasti tidak terjepit itu ya, Dok, pasti aman ya. Jadi kalau memang orang yang sudah disunat dari awal pasti tidak akan mengalami parafimosis ya, Dok? Nah, sebenarnya sunat itu ada manfaat kesehatannya apa sih, Dok? Ya, ada beberapa manfaat dari sunat ini ya. Yaitu pertama dia menjaga kebersihan. Jadi dengan ditariknya kulub itu ke arah belakang, infeksi, iritasi atau kotoran yang di dalam kepala burung itu sudah tidak ada. Kemudian dia bisa memperlancar, yang kedua bisa memperlancar aliran berkemih, sehingga dia lebih tuntas.
Dan yang ketiga nih yang paling penting mungkin Apa ya. nih dok yang paling penting Di dok? masa depan kalau sudah dewasa, Aha. gitu sudah menikah, ternyata efeknya luar biasa yang disunat. Efek apa ini dok? Sudah begitulah. Oke baik, berarti memang efek manfaat kesehatan ini sangat banyak yang disunat itu Iya, sendiri ya betul. dok ya. Oke baik, sekarang kita akan melihat beberapa pertanyaan dari sahabat sehat dok. Dok, saya mau tanya nih, saya kan punya anak umur 14 bulan. Gimana caranya membersihkan kelamin bagian dalam ujungnya karena dia belum dikitan? Thank you. Nah ini pertanyaannya cukup bagus dok, karena mungkin banyak sekali kaum laki-laki, kaum pria yang menanyakan hal ini dok. Bagaimana cara membersihkan ujung dari burung itu dok, yang benar secara medis itu dok, yang terutama bagi yang belum disunat itu. Ya, ini hal yang paling baik. Yang paling penting pertama kali adalah bahwa cairan yang untuk membersihkannya harus cukup steril. Bersih ya dok. Kita akan sudah mendapatkan cairannya steril. Mhm. Kenapa mesti steril? Untuk mencegah infeksi dan iritasi. Oke baik. Yang paling banyak di lingkungan kita adalah air mineral. Oke. Ini saja. Yang belum dibuka berarti ya dok? Ya, di sana ya? dan itu kemudian dengan cara air mineral, kemudian kulit kepala burung itu ditarik pelan-pelan ke belakang Mhm. sambil diteteskan atau disemprot dengan air mineral sampai bersih. Setelah selesai, kembalikan lagi. Oke, berarti cukup mudah ya dok. Ya, Apakah dianjurkan menggunakan air hangat atau air dingin dok? biar kalau bisa sih air biasa saja. Air biasa saja, Air ya? biasa Tidak perlu saja. air dingin, air hangat tidak Iya, terlalu mempengaruhi juga ya dok? Karena apa? Karena kepala burung itu begitu sensitif. Oh, Jadi kepekaannya mungkin berapa kali di kulit, sehingga akan mengakibatkan trauma atau rasa tidak nyaman. Cukup air biasa, aja saja. ya? Ya. Oke baik. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dokter, saya mau bertanya, saya punya anak laki-laki usia 1 bulan, apakah aman dok untuk dihitan dalam usia 1 bulan? Terima kasih. Nah ini untuk bayi laki-laki dok, sebenarnya saat baru lahir itu, saat baru keluar itu, apakah aman dok dilakukan sunat atau dikitan itu? Apakah ada batas usia mulai amannya usia berapa gitu dok? Iya, untuk disunat pada bayi baru lahir sebetulnya tidak ada patokan yang pasti. Paling penting adalah ukuran burungnya. Oke, ukuran yang kayak gimana nih maksudnya? Ya, ada kalanya ukuran yang semestinya maksudnya. Iya. Ada kalanya dia usia sudah 8 tahun, Mhm. tapi maaf itu burungnya masih kecil. Oh ya. Ada kalanya usia 2 tahun tapi sudah cukup panjang. Oke. Jadi tidak ada patokan pasti usia berapa, tapi yang paling jelas adalah dia ukurannya sudah cukup. Model. Kalau untuk tanda-tanda yang menandakan tidak boleh disunat ada nggak sih dok? Iya, ada beberapa tanda, tapi yang pertama adalah tentang ukurannya. Iya. Karena ukuran ini akan menentukan apakah bisa dilakukan mungkin secara lokal, paling sering lokal ya. Tapi kalau dia terlalu kecil dan agak ke dalam, Iya. itu akan cukup sulit. Sehingga nanti si anak akan teriak-teriak kesakitan. Nah, akan memperlama, sementara obat anestetiknya tentu akan lebih banyak. Obat biusnya Sehingga berarti bisa lebih banyak akan juga ya. memperbanyak trauma Oke. di masa depannya. Yang kedua, ada suatu penyakit yang namanya hipospadia. Wah itu apa dok? Iya. Hipospadia itu tuh? Jadi ujung kepala urin, Aha. yang kepala burung itu kan ada ujungnya Lubangnya bentuk tempat keluar bergeni kencingnya lubang. itu ya, Dok? Itu lubangnya itu tidak pada tempat yang di ujungnya, sahabat sehat ini. Hmm. Ujungnya itu ada di bawahnya. Oh. Bisa di leher, bisa di batangnya, batang burungnya. Untuk lubang Iya. air kencingnya itu ya dok? Sehingga ini tidak bisa dilakukan sunat secara total. Paling yang bisa kita kerjakan kalau mau juga adalah hanya mengisisi di punggungnya saja pada jam 12. Mhm. Tapi jangan sunat di sekelilingnya, jangan dipotong burung. Berarti proses kulitnya. sunatnya berbeda sama yang Berbeda. biasanya ya? Ini 2 indikasi. Yang ketiga Iya. adalah infeksi di kepala burungnya Infeksi. atau infeksi di kepala burung yang dengan kulupnya itu. Kalau itu diinfeksi, ada kemerahan, ada nanah, sebaiknya jangan dulu. Jangan kita obati, ditunda kita dahulu bersihkan. sunatnya, Ya. berarti kita obati dulu ya Iya. infeksinya tentunya. Oke baik. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dok, saya mau tanya, apakah parafimosis jika dibiarkan dapat menyebabkan infeksi nggak sih dok? Terima kasih dok. Nah ini pertanyaan ketiga dok, dia ada yang menanyakan apakah parafimosis jika kita biarkan tidak mencari pengobatan ke dokter, apakah menimbulkan infeksi atau bahaya-bahaya lainnya dok? Tentu ada bahayanya. Iya. Karena kalau
parafimosis ini dibiarkan, dan kita tahu bahwa parafimosis ini adalah penjepitan kulup burung di leher burung, itu akan mengakibatkan gangguan aliran darah. Ini akan mengakibatkan infeksi dan bisa terjadi partial necrosis dari kepala burungnya. Ini yang cukup berbahaya di masa partial depan. necrosis atau mungkin kematian dari sel-selnya itu ya, Dok, ya? Betul. Jadi nanti malah mempengaruhi masa depannya sendiri. Iya, Betul sekali. Nah, sahabat sehat, jadi sudah pada cukup jelas mengenai istilah sunat jin atau yang kita sebut parafimosis. Perlu diingat lagi atau ditekankan bahwa ini bukan suatu hal yang mistis. Tentu ada istilah medisnya dan penanganan yang baik oleh dokternya. Nah, dari dokter, apakah ada tips atau saran untuk sahabat sehat yang menonton, Dok? Iya. Pertama, untuk Anda yang mempunyai anak laki-laki masih kecil, dibiasakan untuk mencoba membersihkan ujung kulup burungnya kalau dia masih kecil, belum bisa untuk membersihkan sendiri. Namun kalau anak ini sudah mencapai usia cukup dan dia sudah paham untuk membersihkan kepala burungnya itu dari kulupnya, tolong diajarkan untuk membersihkan kepala burungnya karena bisa membuat kebersihannya terjaga. Yang kedua, bila sudah cukup waktu dan cukup ukurannya, saya pikir nggak usah memandang umur ya, karena semua bisa dikerjakan dengan baik, sehingga kalau bisa sih harapan kami untuk anak laki-laki kalau bisa sudah disunat, karena kebaikan-kebaikan itu yang kita dapatkan selanjutnya. Oke, baik. Nah, sahabat sehat, jangan lupa saran dari Dokter Bambang mengenai tentang parafimosis, cara membersihkan dari burungnya itu, dan juga tentang sunat itu sendiri. Nah, untuk sahabat sehat yang sudah mendapat informasi yang menarik, jangan lupa klik like dan juga subscribe MOP Channel dan share video ini ke teman-teman kalian, baik ke keluarga kalian, sahabat kalian, teman-teman sebaya kalian semua. Dan juga jika kalian ada pertanyaan atau topik yang kita bahas pada episode-episode selanjutnya, silakan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Saya pamit dulu, saya Dr. John. Dr. Bambang. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa, sahabat sehat.